Bin menatapnya heran. Kenapa dia? Bukankah ia bisa saja kabur lagi seperti sebelumnya? Tapi Artise tak mempermasalahkan itu. Ia tidak tahu secara pasti alasan Han Bin keluar dari parti Burkeman, tapi ia meyakinkan sahabatnya itu bahwa ia tidak akan mencoba mengorek rahasia Han Bin. Baginya, kepercayaan lebih penting daripada masa lalu yang kelam. Han Bin tampak tidak nyaman dengan ucapan Artise. Ia menatap tajam sahabatnya itu dan menyindir bahwa sang penyihir pun menyimpan rahasia, membuat Artise terlihat kebingungan. Han Bin mulai curiga bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra sama sekali. Artise hanya menanggapi santai dan mengusulkan agar keduanya sepakat untuk menyimpan rahasia masing-masing. Tapi Han Bin tidak merasa tenang. Di dalam hatinya, ia justru khawatir Artise lah yang pertama akan mengkhianatinya. Ketegangan pun meningkat di antara mereka. Han Bin bersiap mencabut pedangnya, sementara Artise telah lebih dulu mengisi tongkat sihirnya dan bersiap melancarkan serangan. Namun yang terjadi berikutnya membuat Han Bin terpana. Artise menembakkan sebuah peluru sihir yang melesat cepat melewati pipinya dan tepat menembus tenggorokan seekor monster yang berdiri di belakangnya. Han Bin yang sempat mengira dirinya akan terkena serangan, berdiri terpaku dalam keterkejutan. Artise lalu menjelaskan bahwa ia menembakkan peluru sihir langsung ke dalam tenggorokan monster itu dan membakar paru-parunya dari dalam. Monster itu akan mati kehabisan napas. Han Bin pun tercerahkan. Jika monster itu sempat mengeluarkan suara, bisa jadi seluruh kelompoknya akan menyergap mereka. Ia mulai menyadari bahwa Artise berada di level yang berbeda dari penyihir manapun yang pernah ia temui, bahkan dibandingkan dengan penyihir dari parti Burkeman. Keputusan yang dibuatnya begitu cepat, akurat, dan tanpa ragu. Ia sebelumnya mengira Artise hanyalah seorang bangsawan muda rapuh yang lebih cocok duduk di rumah sambil meneliti, tapi kini anggapan itu runtuh. Artise memang berbahaya, tapi dalam cara yang justru membuatnya merasa aman. Meski Artise mulai berharap bisa meyakinkan Han Bin untuk bergabung ke parti yang sedang ia bentuk, ia tahu bahwa bukan saatnya membicarakan itu sekarang. Ia menyuruh Han Bin untuk membelah perut monster itu dan mengambil sampel, sementara ia sendiri akan memeriksa perangkap jaring. Sambil memeriksa, Artise membuka percakapan. Ia mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini banyak monster yang biasanya tak berani mendekati manusia, justru muncul di area terbuka dan menyerang dengan agresif. Han Bin tidak merasa heran. Baginya, mungkin monster itu marah karena Artise membakar segalanya tanpa ampun. Saat ia memeriksa monster yang baru saja dijatuhkan, Han Bin melihat bahwa itu adalah monster level 21 bernama Kobold, spesies yang seharusnya hanya muncul di dalam dungeon. Artise dengan nada tegas menegur Han Bin karena tidak fokus, lalu menyuruhnya segera membedah perut kobold itu. Saat matahari mulai tenggelam, mereka menyelinap masuk ke sebuah desa terdekat. Mereka mencari posisi aman untuk mengintai para kobold tanpa ketahuan. Dari pengamatan, mereka menemukan 2 kobold berjaga di menara dan sisanya menyebar di dalam desa. Namun, malam terlalu gelap untuk melihat detail lebih jauh. Dari isi perut monster sebelumnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sepotong jari manusia. Kemungkinan besar, jari itu berasal dari penduduk desa ini. Artinya, para kobold telah mulai memakan manusia. Han Bin segera bertanya, apakah ini berarti ada dungeon baru yang muncul? Tapi Artise membantah. Jika benar ada dungeon baru, maka kota Onprus pasti sudah mendeteksi perubahan geografi. Han Bin pun bingung. Jika bukan dungeon baru, lalu kenapa monster penghuni dungeon bisa muncul di sini? Ia menyarankan agar mereka segera kembali dan melaporkan temuan ini ke Guild Pemburu. Namun sebelum mereka sempat pergi, Artise melihat sesuatu menggunakan monokular. Di dekat desa, ada seseorang yang tampak tergantung, terikat pada tali. Tanpa pikir panjang, Artise hendak berlari untuk menyelamatkannya, tapi Han Bin menahan. Ia curiga bahwa orang itu mungkin sudah mati dan hanya dijadikan umpan. Dugaan itu semakin kuat ketika salah satu dari 2 kobold di menara tiba-tiba tertembak oleh anak panah sihir. Kobold lainnya berusaha keras mencabut panah itu dari tubuh rekannya, namun justru memicu sihirnya secara tak sengaja. Han Bin segera bertanya apa sebenarnya senjata yang digunakan Artise.
Penyihir itu menjelaskan bahwa senjatanya adalah alat yang menembakkan batu sihir yang telah diukir dengan mantra sihir tertentu. Tiba-tiba, Artise berlari menuju desa dan memerintahkan Han Bin untuk tetap di tempat. Ia akan mengurus sisanya sendiri. Sementara itu, Han Bin memeriksa kondisi pria yang tergantung. Dari tampilan tubuhnya, orang itu sudah tak bernyawa. Api mulai menerangi desa, membakar seluruh bangunan. Berdasarkan keadaannya, Artise menyimpulkan bahwa para kobold sudah menduduki desa ini selama kurang lebih setengah tahun, dan pria yang tergantung tadi mungkin satu-satunya korban terakhir atau satu-satunya saksi. Tapi belum sempat ia menarik napas, sekelompok kobold yang bersembunyi di dalam bangunan menyerangnya secara tiba-tiba. Artise sempat mendengar kabar bahwa kobold adalah spesies monster cerdas, namun ia tidak menyangka bahwa mereka cukup pintar untuk menyerang dari balik persembunyian. Ia segera melancarkan serangan balik. Sebuah sihir bola api besar membakar habis seluruh bangunan beserta isinya. Tapi kali ini, ia menambahkan terlalu banyak mana ke dalam tongkat sihirnya, dan akibatnya, tongkat itu mulai aus, menunjukkan tanda-tanda kelelahan magis. Dalam momen yang genting ini, seekor kobold melompat menyerang artis yang bersenjatakan tombak. Namun sang penyihir segera bereaksi. Ia melepaskan sebuah peluru mana yang nyaris menembus tenggorokan kobold, lalu melemparkan tongkat sihirnya tepat ke wajah musuh untuk mengalihkan perhatian. Saat kobold terkejut, Artise mengeluarkan tongkat baru dari sakunya dan meledakkan seluruh area di sekitarnya dengan sihir. Di saat yang bersamaan, Han Bin muncul dari balik pepohonan dan berkomentar bahwa api yang dilontarkan Artise di hutan sebelumnya tak ada apa-apanya dibanding ledakan barusan. Artise, yang terdiam menatap tubuh seorang pria yang terbujur kaku di tanah, akhirnya menyadari, temannya benar. Pria yang tadi ia buru-buru selamatkan ternyata sudah mati. Namun, Han Bin yakin ini bukan perbuatan kobold. Artise menambahkan bahwa kematian ini jelas bukan karena monster. Pria itu mati membeku. Han Bin menyipitkan mata dan mengaku, selama setahun tinggal di wilayah ini, ia belum pernah merasakan suhu yang sedingin ini. Artise menimpali bahwa ini bukan satu-satunya hal aneh. Korban tersebut adalah seorang pemburu level 27 dari On-Pros. Han Bin terkejut melihat lencana yang tersemat dan menegaskan, satu lagi. Kata lagi itu membuat Artise bingung. Ia bertanya apa maksud Han Bin. Han Bin menjelaskan bahwa ada banyak lencana lain yang ia temukan berserakan di antara puing-puing tak jauh dari desa. Tak mungkin semua penduduk desa itu adalah pemburu, dan misi di hutan sate juga tak sebanyak itu. Jika sekelompok besar pemburu hilang sekaligus, guild pasti sudah bereaksi, tapi kenyataannya tak ada laporan. Artinya, mereka menghilang perlahan, satu demi satu. Bila benar tempat ini dijadikan jebakan untuk para pemburu, maka kemungkinan besar dalangnya adalah dungeon itu sendiri. Artise menyambung, menyebut bahwa dungeon di dataran Event Plain yang pernah diselesaikan oleh Road sekitar 6 bulan lalu, sangat cocok dengan timeline kejadian. Tapi jarak antara dungeon itu, desa ini, dan kota On-Pros cukup jauh, membuat mereka bertanya-tanya bagaimana para korban bisa terseret ke sini. Di tengah kebingungan itu, Han Bin menunjukkan sebuah sumur tua. Di dalamnya tersembunyi sebuah portal. Melihat serpihan-serpihan benda yang mengambang, Artise menyimpulkan portal itu sudah tidak aktif. Han Bin bertanya-tanya, mungkinkah kobold mampu menciptakan sihir serumit ini? Artise menepis dugaan itu. Ia mengatakan kobold hanya bisa membuat mayat dan sampah, bukan portal antar ruang. Ketika Han Bin balik bertanya tentang kemungkinan Tatiro sebagai pelaku, Artise menertawakannya. Untuk menciptakan portal semacam ini, dibutuhkan seorang penyihir level 40 yang benar-benar menguasai sihir teleportasi ruang. Apalagi jarak antara desa ini dan dungeon dataran event cukup jauh, minimal butuh level 60 atau bahkan lebih. Han Bin merinding membayangkan kemungkinan terburuk. Ia berkata, bagaimana jika pencipta portal itu adalah musuh? Baru saja ia mengucapkan hal itu, sesosok makhluk pun muncul dari balik bayangan. Monster yang lahir ketika seorang penyihir mengorbankan hidupnya demi menjadi undead. Ia bisa meregenerasi tubuhnya dan perlahan mendekati mereka dengan nada sinis. Saat tak menemukan luka atau goresan pada tubuh mereka, ia menyimpulkan bahwa para pemburu ini pasti telah mengalahkan anak-anaknya lebih dulu.
Ia lalu menilai kerusakan di sekitar dengan mengamati jejak-jejak pembakaran mana dan langsung menuding Artise sebagai penyebabnya. Namun, anehnya, ia tak bisa melihat Hanbin. Hanbin pun mulai merasa ada yang janggal. Artise menduga bahwa makhluk itu telah kehilangan seluruh indranya sejak menjadi undead. Sekarang, ia hanya bisa merasakan aliran mana di sekitarnya, sehingga ia hanya bisa mendeteksi keberadaan Artise karena Artise adalah penyihir, sementara Hanbin tak terlihat olehnya. Artise segera memerintahkan Hanbin untuk melarikan diri, tapi Hanbin menolak meninggalkan temannya sendirian. Tiba-tiba, sebuah peluru es melesat dan mengenai Hanbin. Lich itu kini berbicara dalam bentuk jamak, menyebut keduanya kasar karena tak menjawab pertanyaannya. Sebuah bola mata pun muncul di rongga matanya, dan akhirnya ia bisa melihat Hanbin. Di saat yang sama, Hanbin yang merupakan pemburu level 5 menyadari bahwa ia hanya terkena serangan sekilas. Ia segera meminta Artise untuk tetap fokus pada musuh. Setelah merasakan kekuatan dari pukulan Lich, Hanbin kini yakin dengan levelnya yang sekarang, temannya sang penyihir tidak akan sanggup melawan makhluk ini sendirian. Apa itu pasangan suami istri? Itu adalah pertanyaan yang pernah diajukan sang kerangka kepada rekan kerjanya ketika ia masih hidup sebagai manusia. Kala itu, rekannya yang sudah menikah menjelaskan bahwa pasangan suami istri adalah dua orang yang berjalan di jalur yang sama, memandang ke arah yang sama. Sebuah jawaban sederhana namun dalam yang meninggalkan kesan mendalam bagi dirinya. Terinspirasi oleh hal itu, dia mempertemukan James dan Katarina sebagai pasangan suami istri. Mungkin dua orang rekan kerjanya juga. Ia tahu bahwa kemungkinan besar ia pernah ditolak oleh Katarina sebelum wanita itu menjalin hubungan dengan James. Di tengah pidatonya yang terdengar seperti mengenang masa lalu, Artise melancarkan serangan sihir. Namun dengan mudahnya, sang Lich menahannya dengan sihir es miliknya. Ia mulai kesal karena lawan-lawannya tak mendengarkan sama sekali. Hanbin mengernyit, mencoba memahami kemana arah serangan Artise sebenarnya. Artise menjelaskan bahwa sihir Lich memengaruhi jalur mana dan mengubah arah lintasan serangannya. Si kerangka dengan nada meremehkan menyatakan bahwa semua usaha itu sia-sia, karena penyihir sekelas Artise bahkan tak akan bisa menyalakan bara api padanya dengan output mana yang dimiliki. Melihat mereka berjuang justru menjadi hiburan tersendiri baginya. Maka ia memutuskan untuk bermain-main dengan mereka lebih lama. Namun, Artise belum kehabisan akal. Ia menarik serangan baru dari sakunya, sebuah batu sihir yang dilemparkannya ke arah Lich. Batu itu mengenai sasaran tepat sebelum ia memanggil Hanbin untuk segera kabur. Saat Lich hendak mengejek mereka lagi karena merasa serangan itu tak berguna, tiba-tiba batu sihir itu aktif dan meledak, menelan tubuhnya dalam ledakan yang sudah direncanakan. Hanbin terpana, tak menyangka serangan itu berhasil. Artise menjelaskan, karena serangan fisik tak mempan, musuh mereka mungkin hanya memblokir mana, bukan batu sihir. Ledakan itu akan memicu rentetan ledakan lain karena akumulasi mana di sekitar area membuat Lich terjebak untuk sementara. Artise mengusulkan agar mereka segera lari masuk ke dalam hutan, karena mana alami di sana dapat menyamarkan keberadaan mereka. Mereka pun berlari menyelamatkan diri. Namun di tengah pelarian, Hanbin merasakan sesuatu yang mengganggu. Awalnya ia pikir itu adalah rasa takut. Namun semakin ia fokus, perasaan itu terasa berbeda. Bukan sekedar rasa ngeri biasa. Dengan naluri tajamnya, ia tiba-tiba menarik Artise dan menyelamatkannya dari terperosok ke dalam kubah es yang tersembunyi di bawah salju. Mereka berdua terkejut melihat penjara es yang menjebak ruang di bawahnya, lengkap dengan salju yang membeku di dalamnya. Artise mengucapkan terima kasih atas pertolongan Hanbin, namun ini bukan waktu untuk terpaku pada rasa takjub. Jika mereka terlalu lama berada di sana, nasib mereka akan sama seperti pemburu yang mati membeku. Untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, Artise mencoba menggunakan sihir api, tapi hasilnya justru berlawanan. Api yang ia ciptakan membeku seketika. Hanbin yang heran lantas bertanya apa yang sedang terjadi. Artise menjawab bahwa suhu mana telah diturunkan oleh Lich membuatnya tak bisa menyalakan sihir api. Namun bahkan Artise sendiri bingung apa maksud dari penurunan suhu mana tersebut.
Lich, yang kini mulai memberikan penjelasan, mengatakan bahwa mana yang menyala untuk menciptakan sihir api dan mana yang dibekukan untuk menciptakan sihir es adalah dua jenis yang tak sejalan, tak bisa hidup berdampingan. Keduanya selalu saling bertentangan. Ia lalu menyimpulkan bahwa karena Artise terlalu fokus pada sihir api, maka mananya secara alami akan membeku. Setelah menjelaskan teori tersebut, Lich menyatakan bahwa kuliahnya selesai, dan sekarang saatnya praktikum. Seketika, ia melancarkan sihir badai beku. Angin dingin menerpa mereka, begitu menusuk hingga terasa seperti menembus tulang. Han Bin memang merasakan dinginnya, namun masih bisa bertahan berkat statistik tubuhnya yang tinggi. Di sisi lain, Artise terlihat semakin lemah dan kesulitan bertahan. Lich, yang tidak memiliki paru-paru lagi, dengan nada sinis bertanya bagaimana rasanya bagi manusia. Ia tahu persis saat mana yang mengalir di dalam tubuh membeku. Rasa sakitnya luar biasa. Ia bahkan menambahkan bahwa jika Han Bin sampai kehilangan kesadaran, maka ia takkan merasakan rasa sakit itu lagi. Han Bin memahami niat Lich. Ia ingin menyiksa Artise perlahan sampai kehilangan kesadaran. Hanya setelah itu, ia akan beralih pada Han Bin. Itu memberi Han Bin satu-satunya celah. Ia harus berpura-pura lemah dan menunggu saat yang tepat. Sebab ia tak ingin kekuatannya terbongkar, terutama di depan Artise. Namun kini, sang penyihir sudah berada dalam kondisi kritis. Dengan suara lemah, Artise meminta maaf pada Han Bin karena bersikap egois. Lalu secara tak terduga, ia melancarkan sihir ke tubuhnya sendiri. Dalam sepersekian detik, ia menjerit kesakitan. Energi sihir mengalir di seluruh tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Han Bin yang menyaksikan kejadian itu tertegun, tak memahami apa yang sedang dilakukan temannya, mengapa ia menyihir dirinya sendiri. Sementara itu, tawa menyeramkan sang Lich menggema di antara puing-puing sihir dan hawa dingin. Baginya, semua ini adalah hiburan yang begitu menarik. Ia bahkan mengaku terkesan dengan Artise, namun mempertanyakan sampai kapan sang penyihir bisa bertahan hanya dengan trik-trik receh seperti itu. Artise menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka, lalu memerintahkan Han Bin untuk memperhatikan baik-baik. Saat ia membuka sebuah lubang nanti, Han Bin harus segera berlari ke arahnya. Han Bin, yang mencium aroma pengorbanan diri dalam rencana ini, menuntut penjelasan lebih lanjut. Tapi Artise tak memberinya waktu, hanya menuntut janji. Di bawah tekanan dan rasa genting, Han Bin pun akhirnya mengangguk. Lich mulai penasaran, bertanya-tanya apa lagi yang akan disiapkan oleh sang penyihir. Artise menyuruhnya menebak sendiri, lalu tanpa peringatan melempar beberapa tongkat sihir ke udara dan meledakkannya. Lich menghindar dengan cepat, menjauh dari radius ledakan. Ia lalu mencoba menganalisis ledakan berantai yang dibuat Artise menggunakan batu sihir di tongkat-tongkatnya. Namun, ia merasa bahwa kekuatan ledakan itu terlalu lemah untuk menembus dinding es dan menduga apakah serangan itu hanyalah upaya bunuh diri yang sia-sia. Meski begitu, ia berharap ini bukan aksi membosankan, lalu mengaktifkan persepsi sihir untuk memindai area. Dalam sekejap, batu sihir Artise telah berubah menjadi debu, tapi suara dari energi sihir yang terkumpul terlalu bising untuk diabaikan. Mata sang Lich menatap gumpalan besar mana di tengah ledakan dan menyadari api di dalamnya masih menyala. Namun, saat ia tak menemukan Artise, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lebih buruk lagi, keberadaan dungeon di tempat itu telah lenyap. Tepat ketika ia mulai mempertimbangkan untuk bermain-main dengan Han Bin sebagai gantinya, seekor naga muncul dari balik ledakan. Han Bin akhirnya mengerti suara aneh yang ia dengar saat pertama kali menemukan Artise dalam keadaan telanjang di hutan. Potongan-potongan teka-teki terjawab, Artise adalah seekor naga. Dalam wujud aslinya yang mengerikan dan agung, Artise meminta Han Bin untuk mempercayainya. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Sang Lich terperangah menyaksikan seekor naga muda berusia 100 tahun berdiri di hadapannya. Ia kini paham mengapa Artise mampu menggunakan sihir api tanpa perlu mantra, karena para naga merah memang dipercaya mampu menyemburkan api begitu mereka belajar terbang. Namun, Artise langsung membungkam sang Lich yang mencoba menjelaskan soal naga berdasarkan rumor semata.
Ia memperingatkan bahwa mereka tak akan pernah bisa memahami naga hanya dari cerita yang tersebar. Lich mengakui bahwa ia memang tak tahu banyak, tapi justru ingin belajar lebih dalam lewat pertarungan ini. Keduanya pun bersiap untuk bertarung habis-habisan. Lich menjadi pihak pertama yang menyerang, meski ia tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Menemukan naga berarti menemukan jalan menuju kekuatan baru. Ia mengungkapkan bahwa membunuh musuh memberikan pengalaman bagi naga, dan ia ingin mempelajari mekanisme peningkatan level itu. Jika ia bisa memahaminya, maka menciptakan ulang sistem kekuatan naga akan menjadi hal mudah. Artise, dalam wujud naganya, menyemburkan api yang menghantam Lich secara langsung. Tapi musuh itu lolos dari maut, dan sambil melayang di udara, ia menyombongkan diri bahwa bahkan naga muda seperti Artise takkan mampu melukainya. Ia menertawakan perbandingan kekuatan antara Artise sekarang dan saat ia masih dalam wujud manusia. Ia juga mulai berpikir bahwa menjatuhkan seekor naga tidak semudah membekukannya begitu saja, jadi ia mempertimbangkan untuk segera menghabisinya. Sementara itu, Han Bin memperhatikan sesuatu yang penting. Panas luar biasa dari api naga perlahan melelehkan salju dan es yang dibuat musuh, mengubahnya menjadi hujan. Namun meskipun naga terlihat mengerikan, kenyataannya level Artise hanyalah 52. Belum cukup tinggi untuk melawan ancaman sebesar ini. Sang naga pun menyuruh Han Bin untuk bertahan sedikit lebih lama karena ia tengah menyiapkan serangan besar, sebuah meriam partikel yang terdiri dari mana terkompresi bersuhu sangat tinggi. Namun musuh mereka bukan lawan sembarangan. Lich dengan enteng menghindari serangan mematikan itu dengan mengubah arah kakinya saat berada di udara. Ia mengejek mengingatkan Artise bahwa seluruh area ini telah dikuasai oleh mana dingin miliknya. Dari jarak sejauh itu, sihir Artise tak akan mampu mencairkan dinding es. Ia juga mencibir karena Artise harus bertarung sambil melindungi Han Bin. Rencana mereka untuk melelehkan dinding es telah gagal. Tapi meski situasi memanas, Artise tak ingin Han Bin khawatir. Namun Han Bin dengan tegas membalas, memintanya fokus pada musuh saja. Ia bisa melindungi dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Han Bin menyadari bahwa ketahanan Artise telah meningkat begitu pesat hingga musuh pun tak lagi bisa meremehkannya. Namun mendadak, fokus serangan sang kerangka berpindah padanya. Dalam sekejap, Artise mengayunkan tangan besarnya untuk melindungi Han Bin, seolah menolak kenyataan bahwa temannya mampu menjaga diri sendiri. Han Bin memohon agar Artise tetap fokus pada target utama mereka, namun tindakan sang naga malah membuat Lich terdiam. Dengan tubuhnya yang diselimuti api, Artise sebenarnya bisa dengan mudah melawan sihir es tingkat ini, tapi dia memilih untuk tidak melawan, hanya berdiri teguh melindungi Han Bin. Bahkan Lich mulai menduga bahwa naga itu mungkin telah dicuci otaknya, karena seekor naga melindungi manusia adalah hal yang sangat langka. Sekali lagi, Artise mengurung tubuh Han Bin dengan perisai sihir penuh yang menyelamatkan nyawanya. Tubuh aslinya memang belum mencapai level 70, tapi ia tahu ia harus memberikan segalanya demi menyelamatkan Han Bin, sahabatnya sendiri. Diam-diam, ia menyusupkan tongkat sihirnya ke balik dinding es. Di sisi lain, kerangka itu menyampaikan dugaan yang aneh, mengatakan bahwa Han Bin hanyalah cemilan milik Artise, dan alasan naga itu begitu keras melawan adalah karena takut mainannya direbut. Mendengar itu, sang naga mengumpat dan melemparkan rentetan bola api, membuat kerangka itu semakin tercengang. Meskipun lawannya adalah seekor naga, cara bicaranya begitu manusiawi. Sementara itu, Lich bergumam penuh kebencian, mempertanyakan kenapa makhluk sekuat dirinya harus hidup tersembunyi di tengah manusia. Menurutnya, mereka harusnya disembah, bukan bersembunyi. Tiba-tiba, Artise melepaskan sebuah pukulan telak ke arah Lich. Sesuatu yang bahkan sang kerangka tak duga akan datang. Namun Lich dengan cepat menstabilkan diri dan membalas dengan menancapkan kristal es ke paha naga tersebut. Ia melayang santai ke udara dengan sikap meremehkan, lalu mencibir bahwa sayang sekali andai saja level sang naga sedikit lebih tinggi. Saat itu juga, Artise berbalik dan bertanya pada Han Bin apakah ia takut padanya, karena ia adalah seekor naga. Dengan senyum sinis, Han Bin menjawab bahwa ia pernah melihat monster yang jauh lebih besar, dan dibandingkan mereka,
Artise malah terlihat imut. Artise tertawa kecil, mengingatkan bahwa Han Bin sendiri pernah berkata tidak ada naga di kampung halamannya. Dia penasaran akan cerita itu, tapi tak sempat mendengarnya lebih lanjut karena waktunya akan segera habis. Ia menatap Han Bin tajam dan menuntut jawaban. Apakah ia masih memegang janji yang telah dibuat? Sebelum Han Bin sempat menjawab, dinding es itu meledak dari dalam. Dengan cepat, Artise berteriak, menyuruh Han Bin untuk lari sebelum dinding itu terbentuk kembali. Han Bin menolak meninggalkannya, namun sang naga mengingatkannya akan janji mereka. Ia harus pergi dan membiarkan Artise menghentikan Lich seorang diri. Jika Han Bin tetap di sana, Artise pasti akan bertarung sampai mati demi melindunginya. Dengan berat hati, Han Bin pun berlari pergi, berharap bisa segera kembali dengan rencana baru. Lich memandang pemandangan itu dengan terkejut. Ia merasa kecewa karena sihir besar yang telah ia siapkan akan sia-sia jika Han Bin pergi begitu saja. Tapi di saat itu juga, sihir es dengan jangkauan luas mulai mengguyur dari langit, dan keadaan diperparah oleh teknik Blade Squall yang mempercepat turunnya pecahan es mematikan itu. Han Bin menatap kekacauan itu dan bertanya dalam hati, di mana semuanya mulai salah? Apakah ketika ia berpikir bisa menghadang semua ini, saat ia menyembunyikan fakta bahwa pria di sumur itu telah mati, atau saat ia tetap membiarkan semuanya berjalan meski tahu siapa Lich sebenarnya? Apakah semua ini hanya karena ia ingin hidup normal sebagai manusia level 5? Sekali lagi, Artise berdiri di hadapannya, tubuh besar itu menyerap semua serangan demi melindunginya. Han Bin hanya ingin hidup biasa, namun malah terseret ke dalam mimpi buruk ini. Lich hanya bisa menyimpulkan satu kata untuk semua ini, konyol. Ia tak habis pikir melihat seekor naga mengorbankan hidupnya demi manusia biasa. Han Bin berlari mendekati wajah Artise, mencoba memeriksa keadaannya. Artise menenangkannya, mengatakan bahwa tubuh naga sangat kuat. Tapi Han Bin tahu, tak ada jaminan sahabatnya bisa bertahan lebih lama. Semua es yang menusuk tubuhnya telah mencair, dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Artise masih akan hidup ketika ia selesai menghadapi Lich nanti? Ia tak punya cukup ramuan untuk menyembuhkan tubuh sebesar itu, dan mengungkapkan identitasnya bukanlah pilihan yang bisa ia ambil dengan mudah.